Shalom. Kita sebagai anak Tuhan harus benar-benar menyelami kasih Tuhan, khususnya anugerah Tuhan. Ya, jadi kita jangan sepelekan anugerah Tuhan, jangan sampai kita membiarkan anugerah Tuhan itu berlalu. Sebab Tuhan itu bisa keras, tapi Allah itu penuh dengan kemurahan. Nah, apa tujuan Allah itu sebenarnya? Hari ini kita mau bicara bahwa sebenarnya tujuan Tuhan itu cuma satu. Memproses manusia itu supaya bisa rendah hati. Nah, ini seumur hidup. Orang Israel dipimpin di padang gurun untuk apa? Untuk rendah hati. Itu jelas itu. Jadi satu bangsa yang besar, bagaimana mimpinnya mukul mereka? Ya lewati padang gurun, supaya apa? Supaya bisa rendah hati. Ya. Nah, jadi pukulan-pukulan yang Anda terima, apapun bentuknya. Entah sakit, entah ekonomi, entah ditipu orang, entah apa saja, sebenarnya satu tujuannya, merendahkan hati kita. Jadi saudara mesti tahu kalau saudara menerima hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupmu, yang diizinkan Tuhan. Ingat Tuhan kata, satu rambut pun tidak gugur ke tanah tanpa pengetahuanku. Amin. Jadi kalau terjadi sesuatu masa Tuhan nggak tahu? Pasti tahu. Nah, kenapa Tuhan izinkan? Ya karena Tuhan ingin memurnikan. Itu tujuan Tuhan. Supaya saudara dari besi yang rongsokan mungkin, yang mau dibuang, didaur bisa jadi begini nih. Dan harganya ratusan ribuan kali lipat. Ya. Jadi benda-benda keras itu harus dihancurkan lebih dulu. Kalau mau dibentuk, ya, benda keras yang tidak berharga itu harus dipukul dan kadang-kadang lewat api supaya berubah sifatnya. Karena itu dipukul, ya. Zaman dulu orang kalau cuci pakaian pakai apa? Ya pakai itu alat itu yang kayu itu yang gelombang itu lah dipukul, dipok. Kenapa toh? Itu untuk mengeluarkan kotoran. Alkitab kan juga menulisku, pukulan-pukulan itu menyingkirkan kebodohan. Jadi kita ini banyak berbuat bodoh, karena itu Tuhan izinkan hal-hal menghantam kita supaya yang bodoh itu hilang. Saudara kan mesti terima kasih kalau dibersihkan oleh Tuhan. Ya, untuk dijadikan yaitu orang yang punya value tinggi. Nah, saya lihat di sini. Ini modelnya. Ini lagi ngerjakan pedang ini. Saya ambil dari internet pedang yang mau dijadikan pedang samurai itu biasa ditarik, masukkan lagi, tarik, pukul, ya masukkan lagi, tarik lagi, pukul lagi, terus untuk menghilangkan ya yang tidak baik, sehingga pedang itu jadi betul-betul baja. Karena itu saudara kalau punya besi cepat berkarat, tapi kalau baja murni, oh enggak, tahan dia. Dan kuatnya bukan main. Jadi value itu naik melalui apa? Melalui pukulan dan api. Nah begitu juga firman Tuhan yang kita dengar, sebetulnya kalau saudara dengar firman Tuhan, seringkali itu ya mengoreksi kita. Tapi kadang-kadang kita itu tidak merasa. Kenapa? Yaitu bukan pantatnya yang tebal, mukanya yang tebal. Karena kita dengar firman Tuhan.
Saudara kalau dengan firman Tuhan, pernah tidak saudara nangis? Jujur. Saya dulu, kalau baca firman Tuhan sendiri begitu, berlutut, saya banyak menangis. Waduh, Tuhan kok minta gini, saya kok belum bisa. Kita berdoa di situ, Tuhan tolong saya, supaya saya bisa berubah. Ya, itulah cara bagaimana sudah membaca firman Tuhan. Ya, jadi izinkan Tuhan itu bicara. Apalagi kalau ada teguran-teguran itu baik. Ya, saudara. Jadi firman Tuhan itu bisa seperti air yang sejuk. Memang Tuhan itu berkata, firman Tuhan itu menyegarkan hati. Seperti minum, kita sejuk. Tapi juga seperti palu. Palu yang menghantam. Seperti yang diucapkan dalam Yeremia 23 ayat 29 ini. Mari kita baca bersama. Semua membacakan 2, 3. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ya. Bukankah firmanku seperti api? Nah, 2 ini untuk melembutkan dan menghancurkan. Ya. Jadi kalau sudah tidak bisa dihancurkan dengan palu, ya dengan api. Pasti hancur. Ya, karena kalau sudah kena api, meleleh. Ya, jadi firman Tuhan itu seperti api, tapi juga seperti palu. Untuk apa? Untuk menghancurkan hati kita. Bahkan hati yang keras sekalipun. Bisa. Lihat orang-orang yang pembunuh-pembunuh itu kan, sadis kok. Mereka itu kadang-kadang mempunyai darah dingin katanya. Iya toh? Tidak peduli, orang nangis, pukuli terus. Nah itu dulu siapa itu? Saulus. Yang kemudian jadi Rasul Paulus. Itu dia lakukan, dia senang, aneh, tapi itu fakta. Tapi terakhir dia bisa berubah. Dan kalau sudah baca Kisah Rasul, Paulus berkata, setiap kali aku mengajar kamu dengan tangisan, dengan bercucuran air mata. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan kita seringkali tidak suka yang begitu ya. Sekarang ini suka yang dagelan, bisa waduh ketawa semua, waduh seger, ya memang seger, ya. Tapi kalah masih sama pelawak, betul nggak? Hebat-hebatnya pendeta dengan pelawak, siapa yang menang? Ya pelawak. Kalau kita cari hanya untuk tertawa, seger, ya hati kita nggak bisa berubah. Nah ini paling disukai oleh orang. Ya karena itu saya dulu melihat di Jakarta, kalau ada pendeta yang bisa dagelan gitu, penuhnya bukan main. Itu tanda orang di Jakarta banyak yang stres. Nah, mereka butuh, memang butuh. Ya, tapi apakah kita mau begitu terus? Hanya untuk menyenangkan? Ya, tapi kita mau supaya firman Tuhan itu bisa membuat kita ini bisa lembut hatinya. Ya, asalkan sudah percaya dan menerima. Banyak orang percaya tapi tidak mau menerima itu. Kalau Tuhan kata ampunilah, ya percaya itu ucapan Tuhan. Tapi suruh ngampuni, sukarnya bukan main. Itu artinya Anda percaya tapi tidak mau menerima. Nah sekarang kita mau belajar dari seorang raja yang salah satu yang terbaik. Ya, yang terbaik itu adalah Raja Daud. Itu top. Lalu kita juga tahu Yosafat. Tapi masih ada salahnya. Dia berbesan dengan Ahab. Ya, Raja Hizkia
Dia juga melakukan kesalahan karena dia kaya, lalu ditontonkan barang-barangnya pada Raja Babel. Ya, dia mengalami mujizat. Tapi ada seorang raja lagi yang terakhir yang bikin suatu reformasi, yaitu Yosia. Dan inilah seorang raja yang diucapkan Tuhan namanya 350 tahun sebelumnya. Sebelum dia lahir, ada seorang nabi mengucapkan, nanti ada seorang raja namanya Yosia. Jadi ini memang Tuhan itu maha tahu apa yang nanti akan datang. Ya, mari kita baca, membuka ayat-ayat ini 2 Tawarik 34 ayat 26 dan 27. Tolong bacakan. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Mengenai perkataan yang telah kau dengar itu, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah, pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, oleh karena engkau sudah menyesal. Dan tidak hanya menyesal, banyak orang nyesel, tapi nggak berubah. Penyesalan itu titik yang baik sebetulnya. Tapi tidak cukup hanya nyesal. Kalau hanya nyesal, saudara belum bertobat. Itu namanya kesadaran. Orang kalau sadar, nyesal dia. Kenapa ya dulu Kak, saya begitu. Tapi dia belum bertobat. Menyesal itu sudah sampai titik yang baik untuk berubah. Tapi belum berubah. Ya. Nah, di sini Yosia dia nyesal dan merendahkan diri, merobek pakaiannya, dia nangis. Ini bukan karena dia salah, bukan. Jadi kita melihat di sini, ya bukan karena dosanya, bukan. Karena dia dengar perkataan Tuhan bahwa tanah ini akan dihukum oleh Tuhan. Oleh karena kelakuan raja-raja yang sebelumnya, khususnya Raja Manase. Itu adalah engkongnya. Jadi bayangkan itu, engkong, tapi cucunya bisa baik. Kita nggak tahu. Di Alkitab itu kita melihat begitu. Ada engkong yang jahat, cucunya baik. Ada engkong yang baik, cucunya jahat. Ada banyak. Ya, saudaraku. Jadi kita itu harus bertanggung jawab pribadi. Nah, apa akibat daripada dia? Nyesel, nangis, bertobat. Tuhan beri janji ini. Mari kita baca bersama ayat 28 seterusnya. Ini ayat 28, 2, 3. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Iya, sebelum dia itu ada Raja Manase. Ya. Saudaraku, dan Manase ini kalau kita baca di Alkitab, raja yang paling buruk dari semua raja. Dulu ada Ahab, sudah buruk, tapi ini lebih buruk lagi. Kenapa? Karena dia menyingkirkan alat-alat di rumah Tuhan, diganti dengan berhala masuk ke rumah Tuhan. Dan saya tahu dia memerintah yang terpanjang. Loh, orang yang paling jelek
Tapi memerintah paling panjang. Nah, jadi kalau saudara digitukan itu di Alkitab, saudara kadang-kadang, apakah selalu orang baik umurnya panjang? Tidak. Enggak itu. Ya, Yosia itu ternyata umurnya enggak panjang. Tapi dia baik. Ya. Jadi jangan sudah pikir, oh kalau dia panjang umur, ini pasti orang baik. No. Alkitab tidak berkata, wah ini pasti orang baik, umur panjang. Itu bukan patokan. Oh kalau umurnya pendek, wah pasti durhaka. Enggak juga. Ya. Jadi kita mesti tahu, Tuhan janji pada Yosafat, oleh karena kamu begitu bertobat dengan sungguh-sungguh, maka aku janji, walaupun aku sudah membuat satu keputusan, sumpah, waktu lihat Manase engkongnya berbuat dosa yang begitu, aku nggak bisa lepas dari hukum ini, pasti aku hukum. Karena itu waktu Yosia dengar itu, engkongnya berbuat begitu rupa, walaupun engkongnya pada akhir hidupnya balik bertobat, ya, tapi itu tetap Tuhan kata nggak bisa. Itu perbuatanmu nggak bisa menghapus, ya. Engkau minta ampun, tapi hukuman tetap jalan, karena ini sudah vonis. Kalau sudah diketok sama Tuhan, nggak bisa. Nah, saudaraku, di sini Tuhan janji, ya, untuk kamu saya beri anugerah. Kamu tidak akan melihat yang namanya malapetaka selama dalam hidupmu. Dan kau akan berada dalam damai. Jadi jelasku, tujuan utama Tuhan dalam menyampaikan teguran, itu supaya kita bisa lembut rendah. Bukankah itu tujuan Tuhan datang ke bumi? Apa tahu tujuan Tuhan datang ke bumi? Pertama memang menghapus dosa. Tapi kalau cuma menghapus dosa, no, bukan. Supaya kita berubah. Kalau cuma dilepaskan dari hukuman itu sama seperti orang masuk penjara lalu dilepaskan. Tapi dia tetap orang tidak baik. Tapi kalau sudah dilepaskan, berubah. Nah, itu tujuan Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat 29. Yuk kita bacakan bersama, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah ini penting ya, ini saudara harus kerjakan. Engkau yang mesti ngerjakan bersama dengan firman dan Roh Kudus. Karena itu hati kita ini kalau nggak berubah, jangan sudah pikir, oh gampang, Tuhan itu pengampun. Ya memang, detik-detik terakhir pun kalau saudara mau merendahkan diri, bisa masih. Oh kalau gitu nanti aja ya, kalau mendekati mati aku terus merendahkan diri. Belum tentu kamu bisa merendahkan diri. Lihat itu penjahat di samping Yesus. Selamat enggak dia? Selamat. Ya, tapi dia tahu dia orang berdosa. Dia ngaku. Ya, dia tentu minta ampun. Nah, jadi kalau saudara masih diberi kesempatan, itu anugerah yang luar biasa. Nah, kita mesti perhatikan sikap yang salah. Dalam apa? Respons. Yang paling penting respons. Kalau sudah ada problem, gimana responmu? Ngamuk-ngamuk. Wah Tuhan kok gini. Ya, seringkali itu saya sudah dengar berulang-ulang jemaat kalau anaknya mati terus ngamuk sama Tuhan. Ya, ngomong ya saya dulu yang mati, kok anak saya. Ya,
marah. Ya. Nggak boleh, ya. Tuhan itu berdaulat. Jadi kita ini mesti tahu, kalau terjadi pukulan dalam hidup kita, untuk apa? Untuk menghancurkan hati kita yang keras. Ya. Dan firman Tuhan itu menghancurkan. Dan ini tergantung daripada kita. Saudara bisa hancur apa enggak? Tergantung. Ya, sebab ini bukan pakai palu beneran. Kalau pakai palu beneran, saudara bisa tak hancurin. Tak tok sampai tulang-tulang saudara hancur. Tapi ini pakai palu firman. Nah ini loh, kalau sudah dengar firman Tuhan itu, bisa nggak hatimu itu hancur? Ya, saya bisa itu seringkali kalau dalam doa. Kalau cuma saya baca firman, nggak bisa. Harus dalam kuasa Roh Kudus. Nah, waktu saya membaca dan saya berdoa, itu waduh, seringkali bisa menangis. Ya. Nah, ini penting supaya hati kita ini bisa berubah. Tergantung hati kita seperti apa. Kalau hatimu seperti lilin, wah dekat api saja, belum kena api, leleh. Tapi kalau hatimu seperti tanah liat, wah ya itu bikin batu bata itu ya pakai api. Entah? Itu dulunya apa batu bata? Tanah. Lembut tah? Tadi kena panas, ngeras. Sama, saudaraku. Hati kita itu menentukan. Karena itu firman Tuhan juga ditabur. Kata Tuhan dalam perumpamaan penabur, jatuh di jalan, jatuh di tanah, juga ada tanahnya, tapi berbatu. Lalu ada tanah, tapi semak duri. Nah ini hari Minggu kita dengar firman. Ya, orang kalau oleh karena kekayaan, nah itu seperti semak duri. Konsentrasinya kekayaan, dia ke gereja. Mungkin kasih perpuluhan, kasih. Tambah kaya. Wah, kalau gitu saya baik. Belum tentu baik. Tuhan kalau ngomong janji satu, belum berarti janji yang lain dipenuhi. Misalnya, orang-orang Chinese banyak umur panjang. Kenapa? Karena Tuhan berkata, siapa yang menghormati orang tua, itu akan umurnya panjang. Nah, kalau dia penyembah berhala, tetap Tuhan genapi. Oh, Tuhan sudah janji kok. Bukan berarti orang umur panjang pasti masuk surga. Enggak juga. Ya, karena itu ini yang paling banyak, tanah bersemak duri atau tanah yang baik. Nah, tanah yang baik itu selalu bukan keras. Pasti lembut. Karena itu tanah yang baik Tuhan izinkan ada apa, di bawahnya. Cacing, binatang-binatang. Supaya apa? Supaya bikin rongga-rongga. Supaya tidak keras. Ya, jadi kalau sudah ada semut, ya disingkirkan semut dari rumah, tapi semut itu perlu. Kalau nggak ada semut, nanti nggak ada lubang-lubang semut. Ya, cacing, cacing. Loh, kalau nggak ada cacing, tanah nggak bisa subur. Jadi Tuhan ciptakan itu untuk kebaikan manusia. Ya. Nah, sikap kita ini yang penting, yang menentukan kita ini nanti bisa baik apa tidak, itu tergantung daripada sikapmu. Jadi firman Tuhan itu disampaikan kepada Musa, ya, untuk diberikan pada Firaun. Nah ini kita belajar. Jadi saudara jangan pikir ya, Tuhan itu kok kejam sama Firaun. Ya, kok datangkan tulah, sampai 10 kali bela. Waduh, Tuhan kok begitu kejam? Enggak.
Tuhan itu cuma minta sebelumnya melalui Musa, izinkan orang Israel ini keluar dari negaramu. Oh, enggak bisa. Nah ini problemnya itu tidak mau dengar tuntutan Tuhan. Lepaskan umatku pergi. Itu Tuhan ucapkan sampai 7 kali. Lepaskan umatku pergi. Lepaskan umatku pergi. Ya, kalau kamu nggak mau melepaskan, aku akan melakukan tindakan keras. Kamu lepaskan. Ya, tapi coba saudara buka Alkitab saudara sekarang. Coba kita telusuri, ini belajar ya. Ini namanya pendalaman Alkitab. Coba buka Keluaran 7 ayat 13. Dibacakan Keluaran 7 ayat 13 ya. Ini saudaraku kata yang pertama tentang Firaun keras ya. Keluaran 7 ayat 13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi sebelum Musa ketemu dengan Firaun, Tuhan itu sudah ngomong sama Musa. Musa, aku suruh kamu ke Firaun. Tapi lihat nanti dia itu tidak mau dengar. Ya, karena itu nanti aku bikin mujizat-mujizat, tetapi dia keras. Dan aku nanti akan mengeraskan. Perhatikan kata akan ya. Coba ini sudah buka lebih dulu. Keluaran 4 ayat yang ke-21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Aku akan. Sudah keras atau belum? Belum. Tapi karena Tuhan tahu, dia bernubuat. Nah ini namanya nubuat. Jadi apa yang kita baca ini nubuat, ya. Jadi saya tulis di Alkitab saudara kalau bisa nanti tulisan kecil gitu, nubuat. Nubuat itu belum terjadi, tapi Tuhan memberitahu ini loh akan terjadi. Firaun ini nanti aku akan keraskan hatinya. Dan Tuhan buktikan dengan tadi, lihat toh, ini berkeras tidak mau dengar. Terus kita baca lagi pasal 7 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Iya, jadi setelah tulah kedua kata-kata begitu banyak, merambat sampai ke ranjang-ranjang, ke rumah-rumah, tentu jijik gitu ya. Coba kalau katak masuk tempat tidurmu, masuk di bak mandimu, kira-kira gimana? Penuh bak mandimu dengan katak. Wah, ya. Lalu Firaun kata, ya, doakan, ya. Katanya pergi, keras lagi. Ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, kuncinya kan di situ. Diperintah ke Tuhan, lepaskan. Dia nggak mau.
Karena terus keras, akibatnya sekarang Tuhan sekarang yang mengeraskan. Ya, jadi oleh karena dia terus berkeras, maka Tuhan dia mengeraskan hati daripada Raja Firaun ini. Coba kita baca ayat 12 pasal 9. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, mulai dari ayat ini Tuhan yang mengeraskan. Ya. Mulai dari ayat ini sekarang Tuhan yang mengeraskan. Tadi Firaun keras. Oh, kalau kamu keras terus ya sudahlah, saya keraskan. Begitu. Ya. Jadi kalau sudah baca Keluaran pasal 4 ayat 21 tadi, aku akan, itu belum. Tapi oleh karena dia terus keras, maka akhirnya Tuhan mengeraskan. Jadi saudara juga begitu ya. Kalau ada problem satu, terus minta doa pendeta, lepas. Wah, puji Tuhan, sekarang saya diberkati, berbuat dosa lagi. Kena lagi masalah, minta ampun lagi. Tapi nggak berubah. Hati nggak berubah. Ya, jadi walaupun dikeraskan oleh Tuhan, ini Tuhan yang mengeraskan. Saya berkata Tuhan itu baik. Kenapa, Sku? Karena dia memberi kesempatan lagi, walaupun sudah dikeraskan. Ya, jadi tadi, Sku, Tuhan mengeraskan, itu tulah yang keenam, dengan bara. Lalu sekarang kalau sudah baca pasal 9 ayat 13 mulai, itu tulah ketujuh hujan es. Jadi es batu dari atas ngantem. Jadi wih, saudaraku, ya, menghantam mereka. Nah, itu membuat dia nanti bisa sadar. Ya, waduh, ini aku salah ini, ya. Coba kita baca ayat 27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Terus 28a. Berdoalah kepada Tuhan. Ya, berdoalah. Bukankah ini yang juga dilakukan oleh banyak orang? Kalau ada problem, datang ke pendeta, ya Pak Pendeta doakan saya punya masalah. Ya supaya masalah ini lenyap. Dan memang bisa lenyap seperti ini. Ya, tulah hujan es ini lenyap. Dan dia ngaku juga, aku telah berdosa. Baik enggak? Baik. Tapi pengakuan tidak cukup, itu hanya dari mulut. Tuhan ingin tuntutan tadi itu loh, lepaskan umatku. Nah kita seringkali, Tuhan saya salah. Nangis-nangis sama Tuhan. Saya mengaku salah. Tapi kita nggak berubah. Ini yang bahaya. Begitu melihat hujan es itu berhenti, coba sekarang kita baca ayat 34 dan 35, pasal 9. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, Suku. Jadi dia tetap berkeras hati. Ya, Tuhan itu sudah kasih kemurahan. Ya. Sampai dia bisa ngaku dosa. Artinya sadar. Kesadaran. Ingat ya, kesadaran bukan pertobatan. Sadar itu nyesel. Iya ya, dulu kok aku gitu. Salahku. Sadar itu.
Tapi sadar bukan pertobatan. Bagian menuju pertobatan, tapi belum pertobatan. Ya, karena itu sekarang terjadi putusan Tuhan. Kalau kamu terus begitu, oke, aku putuskan. Nah ini sekarang Tuhan berkata beda. Tadi Tuhan mengeraskan, tapi sekarang Tuhan tambah dengan kata ini. Yuk kita baca ayat 1 ini sama-sama. 2, 3. Aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras. Aku telah. Wah, beda ya. Jadi ucapan-ucapan Tuhan itu sudah mesti perhatikan. Tadi Tuhan ngomong, Tuhan mengeraskan. Tapi sekarang aku telah, sudah. Ya. Nah, kalau sudah gimana? Apakah Tuhan itu masih sudah tidak bisa ngampuni lagi? Sebetulnya Tuhan kasih kesempatan lagi. Kalau saya baca ini, inilah yang disebut anugerah Tuhan. Tapi lihat, kalau nanti terus akhirnya itu ada satu titik di mana Tuhan kata, oke, kalau kamu nggak mau, sudah. Jadi walaupun Tuhan sudah putuskan mengeraskan, kemudian Tuhan tantang. Ya, itu di dalam ayat ketiga. Yuk kita baca bersama, semua bersuara. 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Ya, bukankah ini kuncinya? Kenapa terjadi tulah, bala? Bukankah untuk satu? Apa? Merendahkan diri. Terus dia berkeras. Tapi Tuhan berkata, kamu kok tidak mau merendahkan diri? Ya, saudara. Jadi kuncinya itu hati yang nggak berubah. Ingat ya, kalau saudara ada problem, maksud Tuhan itu mengubah hatimu. Ingat ini aja. Termasuk saya kalau ada problem, saya mesti cek. Apa ya, Tuhan mau apa ini? Mesti Tuhan ingin, masa toh Allah Bapa yang begitu baik mengizinkan problem. Kalau enggak tujuannya baik. Enggak mungkin. Jadi meskipun telah dikeraskan, tidak Tuhan langsung vonis. Enggak. Ini nyata. Dulu saya sudah belajar ini, tapi kali ini saya lebih lihat lagi. Aduh, di sini saya melihat kasih Tuhan. Kok Tuhan itu sabarnya bukan main. Ya. Sebab setelah hujan es berhenti, ya Tuhan lanjutkan lagi tulah yang berikut. Tulah belalang. Hujan es itu ngantemi. Sekarang belalang. Berarti pohon-pohon semua jadi gundul semua. Dimakani. Bayangin kalau pohon gundul semua, tanaman yang hijau semua habis, artinya kelaparan nanti. Ya. Jadi supaya dia bisa lebih sadar. Coba sekarang kita baca ini. Ya, Keluaran 10 ayat 16, 17, sama-sama 2, 3. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Sadar nggak Firaun? Sadar nggak? Sadar, dia ngomong, aku berdosa, ampunilah. Tapi dia ngomong apa? Sekali ini saja. Berarti dia, ya sekali ini, ya. Tapi dia ngomong, sekali ini saja, tapi tetap tidak mau melepaskan. Waduh, saya pikir Tuhan ini kok bisa, kalau saya jadi Tuhan lain, gitu ya. Lu ndak mau tak sikat, tapi mati kamu. Tuhan nggak gitu. Tuhan itu masih tarik ulur,
tadi saya baca ini, saya bisa, aduh, kesabaran Tuhan itu saya rasakan. Aduh, Tuhan ini sabarnya bukan main. Ya, jadi perhatikan, kesadaran atau keinsafan tidak berarti bertobat. Hanya kalau seorang bertindak, itu namanya perbuatan iman, baru disebut bertobat. Jadi kalau cuma sadar, seperti anak terhilang itu. Sadar enggak waktu dia makan makanan babi? Sadar. Sudah baca, maka sadarlah. Tapi kalau dia enggak mau pulang, belum bertobat. Itu separuh perjalanan yang baik. Sebetulnya itu titik turning point seharusnya. Jadi inilah yang disebut menghujat Roh Kudus. Mengerti? Apa itu menghujat Roh Kudus? Yaitu Roh Kudus itu menginsafkan orang tentang dosa. Sekali, 2 kali, 3 kali melalui problem dia insaf, bandel lagi, problem lagi, insaf lagi, bandel lagi, terus sampai sadar, sampai dia berkata, sekali ini saja. Ini kan berarti, kasih ini kesempatan, kali ini lo ampuni aku. Jangan ini, tulah ini berat, nanti negaraku hancur. Ya. Dan Tuhan memang setelah dia ngomong ini, Tuhan singkirkan. Belalang-belalang itu pergi, kena angin, mati semua. Wah, lega. Ya. Jadi Tuhan itu menyingkirkan bahaya maut. Betul enggak? Untuk negaranya. Karena dia kasihan kepada rakyat. Jadi Tuhan itu melihat juga orang banyak. Yang gara-gara pemimpinnya enggak baik ini menderita. Tuhan ngerti. Ini gara-gara pemimpinnya. Karena itu Tuhan itu tidak lalu tidak mau mengampuni, mau, ya. Tapi kita membaca, oleh karena dia terus berkeras, maka kita baca sekarang Keluaran 10 ayat 20 sama-sama, 2, 3. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ya, kenapa Tuhan mengeraskan lagi? Ya karena dia nggak mau melepaskan orang Israel. Nggak mau dengar tuntutan Tuhan. Ya, karena itu Tuhan tadinya mau sebetulnya ini kesempatan kamu. Walaupun aku sudah keraskan, tapi aku masih kasih kesempatan. Lepaskan. Nggak mau. Tuhan keraskan. Artinya lebih keras lagi. Ya. Nah, sekarang saudaraku, Keluaran 10 ayat 27, coba ini kita baca supaya kita mengerti bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, bagaimana sikap daripada Firaun itu betul-betul sangat berani dengan Tuhan. Coba kita baca bersama-sama ayat 27. 2, 3. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Bahkan mengancam Musa demikian, pergilah daripadaku, awaslah engkau jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Siapa yang memutuskan? Siapa yang memutuskan anugerah Tuhan? Firaun. Tuhan itu masih, walaupun dia keras Tuhan itu masih, ya sudah, saya ampuni, saya singkirkan bela-bela ini. Tetapi dia sekarang ngomong, kamu keluar, jangan lihat mukaku lagi. Oh, artinya apa? Ngusir suara Tuhan. Hati-hati ini sih. Jadi kalau dalam batinmu ada suara salah. Pergi suara ini, suara tidak baik. Loh, suara yang baik menegur, engkau tolak, ngusir. Kamu pergi Musa, jangan lihat mukaku lagi.
Saudaraku, ini sebetulnya siapa? Musa itu wakilnya siapa? Tuhan. Jadi sebetulnya Firaun ini ngusir siapa? Ngusir Tuhan. Karena firman itu Allah. Saudaraku, bayangin kalau orang mengusir Tuhan Allah. Apa bisa diampuni? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini menghujat Roh Kudus. Karena itu, kalau kita menolak anugerah Tuhan, itu karena kita menolak untuk merendahkan diri kita. Tuhan ini kasih kemurahan. Salahmu merah seperti kirmisi. Kata Tuhan dalam kitab Yesaya, aku akan putihkan lagi seperti salju. Aku siap ngampuni kamu. Dosamu besar apapun, aku siap mengampuni. Tapi kalau kamu yang menolak, saya nggak bisa nolong. Karena kamu sendiri yang nolak. Nah, itulah sebabnya Paulus dengan hikmat Tuhan melihat peristiwa ini, Tuhan kasih ilham kepadanya untuk menulis surat Roma ini. Kita bacakan ini, Roma. Ya, supaya sudah ngerti apa itu anugerah Tuhan sebenarnya untuk kita. Ya, jadi jangan dianggap anugerah Tuhan itu murahan seperti banyak orang sekarang. Oh, enggak apa-apa anugerah Tuhan. Ya, coba kita baca Roma 9 ayat 11 sampai 18. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Iya, saudara, tadi bicara soal Yakob dan Esau. Ini dipilih di kandungan. Jadi waktu belum lahir, Tuhan sudah ngomong, aku nanti akan memilih Yakob. Aku cinta Yakob, aku benci Esau. Loh, kalau sudah berkata, wah ini di Guamia. Ya gitu ya jadi gitu. Bukan. Ini karena Allah itu maha tahu. Ngerti? Jadi apa yang Tuhan ucapkan ini, dia berkata, aku mengasihi Yakob, tapi aku membenci Esau. Itu kenapa? Sebelum dia lahir, Tuhan itu sudah tahu. Nanti Yakob ini begini, Esau ini begini. Jadi ini nubuat. Ya, jadi Allah yang Maha Kuasa ini dan Maha Tahu memilih Yakob. Kenapa? Sebab ini. Coba kita baca ini bersama-sama dalam Hosea 12. Nanti juga dalam doa puasa saya akan bicara lagi ini. Luar biasa. Supaya saudara mengerti apa itu namanya pertobatan. Ya, coba kita baca bersama. 2, 3. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Ya, jadi apa yang dilakukan Yakob waktu dia pulang mau ketemu dengan
kakaknya Esau, dia takut bukan main. Lalu dia berdoa, waktu dia berdoa datanglah malaikat Tuhan, yaitu Yesus sendiri, bergumul dengan dia. Lalu dia pegang malaikat itu, dia berkata, aku enggak lepaskan sebelum kau memberkati aku. Dan itu tidak ada di kitab Kejadian, tapi kita baca ini dalam kitab Hosea. Apa yang dilakukan Yakub? Dia nangis. Ya, dia nangis. Dia minta apa? Belas kasihan. Nah ini kuncinya. Saudara sebagai anak Tuhan jangan merasa, wah, saya baik. Saudara nggak pernah minta belas kasihan Tuhan. Nah, saudaraku, tapi Tuhan itu menolak Esau dan juga menolak Firaun. Kenapa? Ya karena sombong. Jadi kalau begitu, tanda bahwa orang itu rendah hati itu bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku minta kasihan Tuhan. Ya, jadi Paulus dengan ilham roh memberitahu bahwa dasar pemilihan Allah, coba saya perhatikan ayat 11 tadi, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan apa? Panggilannya. Nah ini bedanya saya dengan beberapa pengkhotbah yang berkata begini, kita ditetapkan oleh Tuhan itu karena kedaulatannya. Jadi Allah berdaulat menentukan si A, si B. Ya sudah tak pilih, lu mau apa? Wong dia berdaulat. Tapi ayat ini tidak berkata begitu, bukan? Allah memilih orang berdasarkan apa? Panggilannya. Ya. Dan kalau kita dipanggil, kita itu diinsafkan. Dan waktu saudara insaf, saudara itu tahu, aduh, kalau aku tidak bertobat, aku bisa celaka selama-lamanya. Neraka. Saudara mesti minta apa? Belas kasihan. No way. Jalan apapun nggak bisa. Kebaikanmu nggak bisa. Oh Tuhan, aku berbuat baik. Nah ini bedanya juga dengan pendapat orang. Nanti ditimbang, kalau perbuatan baiknya banyak, nanti tetap masuk surga. Karena itu habis korupsi, ya derma-dermalah. Supaya masuk surga. No, Tuhan tidak butuh dermamu. Manusia yang butuh dermamu. Tapi Tuhan tidak butuh. Tuhan itu butuh hatimu. Engkau ini bertobat apa enggak? Ya. Saudaraku, jadi yang Tuhan minta itu kamu nanggepi. Aku panggil, tanggapanmu gimana? Setelah Firaun ini Tuhan panggil dengan apa? Dengan problem. Kamu bertobat, lepaskan. Ya. Jadi perhatikan anugerah Allah semata-mata diberikan atas dasar belas kasihan. Tadi kita baca. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi anugerah itu bukan oleh karena wah kamu sudah dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Nah, ini salah kaprah. Bahkan dinyanyikan, ya. Apa nyanyiannya? Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu, Tuhan. Dari semula sudah ditetapkan. Enggak loh. Tuhan tidak menetapkan si A, si B. Tuhan menetapkan gereja, yes. Bukan pribadi-pribadi.
Ngerti? Tuhan itu tidak menetapkan saya. Wah, dari semula saya ditetapkan jadi pendeta. Bukan. Allah tahu saya nanti jadi pendeta. Nah itu betul. Tapi Allah tidak menetapkan saya untuk jadi pendeta. Enggak. Makanya banyak orang berkata, nah sudah ditetapkan Tuhan, ya sudahlah. Mau apa? Wah, kalau betul Tuhan menetapkan Yudas itu jadi aktor, waduh, kasihan ya Yudas. Kok dia dikasih peran Yudas? Ada anak Tuhan yang pakai nama Yudas? Nggak mau ya? Apakah Yudas memang sudah ditetapkan dari semula dia jadi aktor untuk membunuh Yesus? Tidak. Itu maunya dia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya. Jadi yang paling penting dalam hidup kita itu sebetulnya hanya dua ini. Anda mesti punya percaya yang betul. Dan merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri itu akan taat, nurut. Orang yang nggak nurut itu karena sombong. Dan kalau sombong Tuhan berkata apa? Aku melawan. Makanya terjadi ya itu. Kalau dilawan sama Tuhan itu namanya sudah melawan arus yang keras. Ya sudah, mati saudara. Ya, problem demi problem. Coba belajar kita, ngikuti ya Tuhan. Nah, sebab itu, ada penafsir yang mengatakan bahwa dasar pemilihan itu semata-mata karena kedaulatannya. Allah berdaulat milih si A, si B, si C, sehingga percaya. Sehingga mereka juga ada ayat memang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Betul nggak? Betul memang. Tapi kita semua dipanggil. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah itu jangan lupa, jangan pakai yang itu. Allah memilih kita. Jadi saya ini orang pilihan, pasti masuk surga. Siapa bilang? Kalau kamu nggak ngikuti nurut firman Tuhan, jangan harap masuk surga. Loh, saya dipilih dari kecil loh. Keluarga saya Kristen semua. Iya, tidak menjamin. Kalau Anda tidak nurut firman Tuhan, nggak bisa. Titik yang paling penting itu percaya dan merendahkan diri. Karena itu kita mesti terus belajar merendahkan diri. Kenapa? Karena kalau saudara sudah melakukan sesuatu diberkati, itu biasanya hatimu mumbul lagi. Kalau engkau sudah nanti terima anugerah, engkau bisa sombong lagi. Karena itu saudara mesti belajar setiap hari mematikan dirimu. Artinya keinginanmu. Karena itu Paulus berkata, I die daily. Urusan berkat Tuhan pasti kasih. Itu namanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Jadi urusan kita, saya mesti merendahkan diri. Merendahkan diri. Kata Tuhan, kalau kamu tidak merendahkan diri seperti anak kecil, kamu nggak boleh masuk kerajaan sorga. Betul nggak? Ini kan ucapan Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kita kalau dengar orang, kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Betul, kita dipilih. Kenapa? Ya karena kita merespons panggilan. Banyak orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi dari yang dipilih itu, ada yang tidak setia. Jadi dipanggil,
dipilih dan setia sampai akhir. Nah, baru saudara itu Tuhan kata, ini aku senang ini. Finish well. Jadi, cobalah kalau dengar firman Tuhan, jangan cuma yang enak-enak, yang waduh, kebiar itu senang, waduh, mesti performance. Coba firman Tuhan. Kalau itu bisa membuat saya sampai bisa bertekuk lutut, nangis, Tuhan ampuni saya. Aku minta belas kasihan, Tuhan sucikan hidupku. Saya pastikan engkau orang pilihan Tuhan yang akan tetap setia sampai akhir. Mari kita datang pada Tuhan.